Kementerian Keuangan akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak pada tahun depan. Salah satunya dengan menggali potensi pajak dari media sosial serta pengenaan cukai produk pangan olahan bernatrium atau P2OB. Kementerian Keuangan akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak pada tahun depan, salah satunya dengan menggali potensi pajak dari media sosial. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut potensi penggalian pajak dari medsos termasuk dalam perumusan kebijakan administrasi Kemenkyu pada tahun depan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan melakukan pengenaan cukai produk pangan olahan bernatrium atau P2OB, penguatan regulasi perpajakan dan PNBP untuk peningkatan penerimaan negara, serta rekomendasi proses bisnis ekspor impor dan logistik. Sekalian mengenai output perumusan kebijakan di segi administrasi, itu pertama penggalian potensi, itu melalui data analitik maupun media sosial, kemudian rekomendasi kepada barang-barang ekspansi barang kena cukai, kemudian penguatan regulasi untuk peningkatan penerimaan negara maupun perbaikan proses bisnis untuk kegiatan ekspor dan impor logistik. Dari sisi ekstensifikasi penerimaan negara, Kemenkyu ingin mengintegrasikan data dan informasi perpajakan dan penerimaan negara, analisis bersama data perpajakan dan penerimaan negara, serta perluasan basis penerimaan untuk mendukung hilirisasi dengan instrumen pihak luar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan industri aromatika nasional dengan menggelar Aromatika Indofest 2025 yang mempertemukan pelaku industri, komunitas kreatif, akademisi, dan pemerintah dalam satu wadah kolaboratif untuk membangun ekosistem industri aroma nasional yang kuat dan juga berdaya saing global. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebutkan pihaknya berkomitmen meningkatkan potensi industri wewangian berbasis kekayaan hayati dan budaya lokal. Faisal menambahkan industri atsiri Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan yang harus diatasi. Beberapa isu yang menjadi perhatian diantaranya keberlanjutan dan standarisasi bahan baku, kurangnya diversifikasi produk hilir, kebutuhan peningkatan kompetensi SDM, serta terbatasnya akses pasar global. Untuk itu, Kemenperin menggulirkan sejumlah program strategis antara lain penyusunan roadmap pengembangan industri atsiri nasional, penyusunan database nasional minyak atsiri, dorongan dan fasilitasi indikasi geografis untuk minyak atsiri Indonesia, penguatan pusat flavor and fragrance di Sumatera Barat dan Bali. Langkah-langkah ini menjadi fondasi dalam membangun industri minyak atsiri yang berdaya saing berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta terbatasnya akses ke pasar global. Ke depan, pemerintah akan mendorong pertumbuhan industri minyak atsiri nasional. Beberapa program yang sudah dalam waktu dekat disiapkan adalah penyusunan roadmap, pengembangan industri atsiri nasional, penyusunan database nasional minyak atsiri, indikasi geografis, ini juga sangat penting, penguatan pusat flavor and fragrance di Sumatera Barat dan Bali, kompetisi wewangian daerah, provinsi, kabupaten. Kementerian Perdagangan mulai memacu program perluasan pasar ekspor pada tahun 2026 dan fokus pengamanan pasar dalam negeri di tahun ini. Perluasan pasar ekspor produk-produk Indonesia dilakukan dengan penguatan diplomasi perdagangan internasional serta peningkatan promosi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mulai memacu program perluasan pasar ekspor pada tahun 2026. Sementara pada tahun ini pemerintah fokus pengamanan pasar dalam negeri. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengungkapkan, prioritas pengamanan pasar dalam negeri diupayakan melalui peningkatan perdagangan antar wilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk, serta peningkatan pemberdayaan konsumen.
Sementara untuk perluasan pasar ekspor produk-produk Indonesia dilakukan dengan penguatan diplomasi perdagangan internasional, peningkatan promosi, serta informasi ekspor. Sama, bahwasanya salah satu program strategis kita adalah misi dagang. Jadi misi dagang ini kita lakukan untuk kemudian bukan hanya menghasilkan transaksi, tapi kita memperluas pasar, baik itu yang konvensional maupun non-konvensional. Sementara itu, Kementerian Perdagangan mengajukan tambahan anggaran sebesar 866,63 miliar rupiah untuk menjalankan program-program dan operasional tahun depan, sehingga total anggaran tahun 2026 sebesar 1,987 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Bank Indonesia melaporkan jumlah utang luar negeri Indonesia pada Mei 2025 mencapai 435,6 miliar US dollar atau setara dengan 7.100,28 triliun rupiah. Nilai utang luar negeri Indonesia ini naik 4,05 miliar US dollar atau sekitar 66 triliun rupiah dari posisi April 2025. Bank Indonesia melaporkan jumlah utang luar negeri Indonesia pada Mei 2025 mencapai 435,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 7.100,28 triliun rupiah. Angka naik 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 66 triliun rupiah dari posisi April 2025 yang sebesar 431,5 miliar rupiah. Dalam keterangan resminya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyebut posisi utang luar negeri Indonesia tumbuh 6,8% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2%. Meski naik, secara umum struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto yang terjaga sebesar 30,6% serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6% dari total utang luar negeri. Secara perinci, posisi utang luar negeri pemerintah pada Mei 2025 senilai 209,6 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 9,8% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4% pada April 2025. Sementara itu, utang luar negeri swasta pada Mei 2025 melanjutkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% secara tahunan menjadi 196,4 miliar dolar Amerika Serikat, lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali di IDX First Session Closing, pemirsa. Pasar karbon Indonesia mencatat lonjakan signifikan dengan total transaksi menembus 77,95 miliar rupiah hingga akhir Mei 2025. Otoritas Jasa Keuangan merespon perkembangan ini dengan merilis buku panduan resmi demi memperkuat transparansi dan integritas pasar. Pasar karbon Indonesia mencatat lonjakan signifikan dengan total transaksi menembus 77,95 miliar rupiah hingga akhir Mei 2025. Angka ini dicapai sejak perdagangan resmi dimulai pada 26 September 2023. Volume perdagangan karbon juga impresif dengan total 1,6 juta ton karbon dioksida ekuivalen yang telah diperdagangkan per tanggal 28 Mei 2025. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan peluncuran buku mengenal dan memahami perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan yang disusun oleh OJK sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Dengan penuh rasa syukur dan optimisme, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara peluncuran buku mengenal dan memahami perdagangan karbon bagi sektor jasa keuangan yang disusun oleh OJK sebagai bentuk komitmen nyata memperkuat ekosistem ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Dan pada awal sambutan ini saya menyampaikan selamat tadi yang Pak Iman sudah sampaikan bahwa IDX Carbon mencapai
penghargaan Best Official Carbon Exchange in an Emerging Economy dari Green Cross UK pada minggu lalu. Meski pasar sempat tertekan akibat kebijakan iklim global seperti perubahan regulasi karbon di Amerika Serikat, OJK tetap optimistis dukungan regulasi domestik juga terus diperkuat melalui POJK 14/2023. Dengan nilai transaksi mendekati 78 miliar rupiah, volume tinggi dan partisipan yang terus bertambah, bursa karbon Indonesia menunjukkan pasar yang semakin matang. Perkembangan ini dinilai strategis dalam mendukung target net zero dan program keberlanjutan nasional. Tim Liputan IDX Channel.